saya bilang seruan hati Iya. untuk semua kawan-kawan, untuk semua dulur-dulur, putra-putri Pertiwi. Mari kembali lagi kita bergotong royong untuk menegakkan republik ini ke rel jalannya yang benar ya. Iya. Apalagi situasi hari ini hampir semua sendi-sendi hukum itu mulai diacak-acak ya. Selamat datang kembali di podcast Rumah Bersama Pelayan Rakyat Bandung. Hari ini kita kembali kedatangan dua narasumber yang pernah mengisi podcast dan banyak sekali membuat kita mendapatkan pengetahuan baru. Bang Tafib dan Teh Atin. Pada episode podcast hari ini tentu ada hal baru lagi yang akan disampaikan oleh Bang Tafib dan Teh Atin. Selamat siang Bang Tafib. Selamat siang, Sampurasun. Rampes. Bang Tafib, kalau kita lihat kondisi politik sekarang sepertinya sudah sangat panas ya Bang ya. Benar. Presiden Jokowi pun sudah tidak malu-malu lagi mengatakan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak. Gimana menurut Bang Tafib? Ya menurut saya secara etis tidak layak itu. Ya. Tidak pantas. Dia kan sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara ya. Dia harus berdiri di atas segala golongan ya. Harusnya tidak layak untuk dia berucap seperti itu. Ya. Dan negara ini sekarang udah panas nih Bang. Banyak sekali di bawah yang mulai mengalami intimidasi dari berbagai pihak. Gimana menurut Abang? Ya itu tadi. Jadi ternyata penguasa itu juga tidak bisa menahan diri ya. Mereka jauh lebih memikirkan kelompoknya ya. Ada ambisi-ambisi terselubung mungkin ya. Ya tidak ada kontrol lagi sebagai manusia yang yang paripurna lah ya. Jadi menurut saya ya memang hari ini para penguasa ini memang kebablasan lah. Dan ini membuat situasi sangat mencekam ya Bang ya, seolah-olah suasana perang nih sekarang. Benar. Maka karena itu ya, karena situasi yang seperti ini, saya berinisiatif dengan Teh Atin untuk apalah yang namanya ya. Kalau saya bilang seruan hati untuk semua kawan-kawan, untuk semua dulur-dulur, putra-putri Pertiwi. Mari kembali lagi kita bergotong royong untuk menegakkan republik ini ke rel jalannya yang benar ya. Apalagi situasi hari ini hampir semua sendi-sendi hukum itu mulai diacak-acak ya. Seperti contohnya kasus MK aja. Itu yang membuat saya agak terganggu lah ya. Ini kita konstitusi sampai diacak-acak seperti itu. Maka karena dasar itu tadi ya saya berdua ini kita lah ya menghimbau atau mengajak semua dulur-dulur, semua kawan-kawan, semua saudara-saudari, terutama para relawan Ganjar Mahfud untuk bergotong royong berjuang menegakkan kembali demokrasi dan cita-cita reformasi. Mungkin itu. Artinya, ini seruan hati lah. Seruan hati, seruan yang ajakan ya ke semua orang, ke semua saudara-saudari, dulur-dulur, terutama relawan Ganjar Mahfud. Artinya Bang Tafib mengajak kita untuk berani melawan pelanggaran konstitusi ini. Tidak hanya diam saja. Jangan diam. Ada seruan hati untuk bangkit dan melawan agar bisa negara ini kembali baik lagi. Benar. Dan seruan hati ini saya dapat info akan dituangkan dalam lagu Bang Tafib. Ya, ini sebuah kidung ya. Ini kidung ini sebenarnya
setiap kali zaman Lentera Nusantara nampil gitu ya. Nah, kita kan juga keliling-keliling membawakan lagu-lagu tradisi. Mohing Asa ini lagu dari Dayak, Kalimantan. Nah, ini lagu tentang ajakan berjuang atau ajakan bertempur untuk melawan kezaliman lah, kayak gitu ya ininya. Ya, jadi lagu ini bercerita agar kita tidak diam, harus berani melawan semua penindasan dan pelanggaran konstitusi gitu ya, Bang. Panggilan Ibu Pertiwi aja lah. Panggilan Ibu Pertiwi. Oke, menarik. Ini Teh Atin yang akan membawakan lagunya. Teh Atin. Oke, kawan-kawan podcast, mari kita dengarkan tembang kidung yang akan dibawakan oleh Teh Atin. Silakan Teh Atin. Mohing bolah taang mohing, mohing naing mano, leung boso boko hang aboso, boso naing aping tingang neng 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 Hawaii humatak Hawaii neko kolo hambang nginda kau mandau sipe tlawang damek neko tung tang tele teje pono pangkisi pet neng 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 neng. Oke, sebuah kidung yang sangat sahdu ya, menggetarkan jiwa. Boleh dijelaskan ini Teh Atin? Jadi Bang Roy, Mohing Asang ini merupakan nyanyian perang. Fungsinya untuk aba-aba komando dan mengobarkan semangat perang. Jadi bila pangkalima atau pemimpin perang telah membunyikan selentak suara lidah sebanyak 7 kali, kemudian terdengar nyanyian Mohing Asang ini, itu berarti suatu perintah untuk maju. Ya. Jadi Mohing Asang ini menggunakan bahasa suku Dayak, Ot Danom dengan dialek Siang Murung. Oke, wah luar biasa. Bagus sekali Bang Tafib, kidungnya. Oke, kemudian Bang Tafib ada yang mau disampaikan lagi kira-kira? Ya, ini sebetulnya pesan-pesan lama ya. Dulu kita itu pernah buat sebuah yang Lentera dulu tuh. Ada tulisan kita dulu. Negeri ini sebenarnya harus dikembalikan lagi menjadi negeri kodratinya. Negeri agraris dan maritim. Karena dari dua unsur itu, dari dua akar itu, maritim dan agraris itulah turun kebudayaan itu. Turunannya rumah, tarian, corak baju, ukir mengukir, ritus-ritus, kidung-kidung, itu semua akarnya pasti dari situ, maritim dan agraris. Karena dasar itu kami berharap sebenarnya memang apabila nanti Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini terpilih, bisa nggak ya kira-kira mengembalikan
kodrati itu sebagai bangsa agraris dan sebagai bangsa maritim. Karena itu kekuatan kita yang sebenarnya gitu loh. Jadi artinya kalaupun kita bicara teknologi itu kenapa sih nggak didorong ke teknologi pertanian? Kenapa sih nggak didorong ke teknologi kelautan ya, atau perikanan atau apapun yang berkaitan dengan air ya? Karena itu yang sesungguhnya milik kita gitu loh. Jadi nggak usah lah yang lain-lain dulu yang diacak-acak ya. Ini dulu yang dibangun. Gitu. Jadi itu harapan tadi. Bang Taufik nanti kelak ketika Pak Ganjar, Pak Mahfud memimpin negeri ini, teknologi-teknologi terapan itu akan lebih fokus untuk agraris dan maritim. Karena dari situlah akar budaya dan semuanya. Itu yang kita punya memang. Itu kodrat kita. Gitu loh. Kodrat kita kan itu sebetulnya nih. Hari ini coba kita lihat ya. Dulu Karawang itu lumbung padi. Hari ini habis semua. Menjadi industri yang menurut saya nggak ngerti saya industri apa yang ada di Karawang dan sekitarnya itu ya. Lumbung-lumbung padi kita, sehingga kita hari ini kebutuhan beras pun harus impor kan gitu ya. Nah, apa manfaatnya Bang kalau teknologi yang ada ini kita fokuskan kembali kepada agraria dan maritim, apa yang akan terjadi? Manfaatnya apa? Manfaatnya menurut saya ya minimal kita bisa ketahanan pangan atau apa ya? Kira-kira ke situ kan ini tercapai. Kan itu sebenarnya senjata utama ya. Nggak mungkin juga kita makan besi misalnya. Kira-kira gitu ya. Dan tidak perlu impor dari negara lain. Nggak perlu lah. Sehingga ketahanan pangan. Itu satu. Yang kedua, saudara-saudara kita di Indonesia Timur misalnya, ya tidak perlu juga dipaksa-paksakan kali juga konsumsi beras. Ya. Kembalikanlah ke tempat ke kearifan lokalnya. Ya kan? Misalnya ada jagung, ada singkong, ada sagu. Ya. Itu yang menurut saya yang harus dikembalikan. Harapan itu kami akan titipkan ke Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Itu kira-kira lah. Karena apapun alasannya, itu senjata utamanya. Ketahanan, kedaulatan pangan ya, daulat pangan ya. Oke, menarik sekali. Oke, Teh Atin, ada yang mau ditambahkan barangkali? Sudah cukup kayaknya. Ya, udah cukup. Cukup ya. Bang Taufik, ada yang ditambahkan? Mungkin sebagai penutup, untuk semua kawan-kawan, saudara-saudari, dulur-dulur setanah air, seluruh Indonesia, dimanapun berada, untuk ini seruan hati, kegelisahan kami tentang situasi hari ini. Mungkin untuk mengakhiri podcast kita hari ini, saya akan membawakan sebuah pitutur atau atau biasa kita bilang ungkapan orang Kanekes. Itu dari dulu saudara-saudara kita di Baduy, Kanekes, Lebak. Mungkin saya akan bacakan ya. Oke. Ungkapan orang Kanekes. Pondok temenang disambung, lojor temenang dipotong. Mipit kudu amit, ngala kudu menta. Ngagedak kudu bewara, ngali cikur kudu matur. Ulah goroh, ulah linyok. Ngadek kudu sacrekna. Nu enyak kudu dienyaken. Ulah sirik, ulah pidik. Ulah ngarusak negara jeung bangsa. Gunung temenang dilebur, lebak temenang dirusak. Larangan temenang dirempak, buyut temenang dirobah. Pendek tidak boleh disambung, panjang tidak boleh dipotong. Memetik harus permisi, memanen harus meminta.
sesuatu harus diumumkan. Menggali kencur harus mohon restu. Jangan ribut, jangan berbohong. Menebang harus yang sesuai. Yang sesungguhnya benar harus dikatakan benar. Yang dilarang harus tetap dilarang. Jangan iri, jangan dengki. Jangan merusak negara dan bangsa. Gunung tidak boleh dilebur dihancurkan. Lembah tidak boleh dirusak. Larangan tidak boleh dilanggar. Buyut tidak boleh dirubah. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bang Taufiq. Pemirsa, tadi sudah Anda dengarkan sebuah kidung dari seruan hati agar kita berjuang ya dengan situasi sekarang, tidak boleh diam ya, kita berjuang. Dan tadi Bang Taufiq sudah menyampaikan satu apa namanya tadi Bang? Pitutur, ungkapan yang sangat bagus untuk mengingatkan kita agar terus berjalan dalam rel yang benar. Terima kasih podcast dari Rumah Bersama Pelayan Rakyat Bandung, dan jangan lupa ajakan dari kami tanggal 14 Februari 2024 harus hadir ke TPS gitu ya Bang. Benar. Kita coblos Ganjar Mahfud. Salam 3 jari dari kami untuk Anda semua.